Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan seperti biasa ketemu lagi bareng aku Alfred dan kita bakal bahas soal Excel kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas latihan Excel untuk admin procurement dan juga pembelian nih. Barangkali teman-teman mau bekerja di bidang ini, maka ini juga bisa menambah pemahaman teman-teman gitu ya, karena pada prinsipnya sebenarnya tes admin itu hampir mirip-mirip gitu ya. Yang paling sering tuh VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain sebagainya. Dan seperti biasa teman-teman, di soal-soal kita itu disediakan yang namanya petunjuk pengerjaan. Jadi ketika teman-teman mau mengerjakan sendiri secara mandiri di rumah masing-masing, itu bisa banget ikutin aja petunjuknya. Dan kalau misal teman-teman mau unduh atau download soal-soalnya, bisa cek aja di deskripsi video ini karena sudah aku bagikan link downloadnya ya teman-teman. Dan di sini juga ada tabel utama yang mana banyak sel-sel kosong yang perlu kita isi atau kerjakan, teman-teman. Dan di sini ada tabel-tabel pembantu ya, teman-teman, atau tabel referensi dalam membantu kita mengerjakan soal-soal nantinya gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan videonya. Gunakan gitu kan. Yang pertama nih, gunakan VLOOKUP untuk mengambil nama supplier dan kota. Nah, ini udah dikasih tahu pakai VLOOKUP ya teman-teman. VLOOKUP gitu kan. Dan aku mau ngasih tahu kalau Excel itu sekarang udah canggih banget. Misalkan teman-teman gunain suatu fungsi, maka si Excel ini bakal ngasih tahu teman-teman atau ngasih tahu kita gitu ya. Apa aja yang perlu kita masukkan atau input sehingga gak perlu khawatir lagi ada yang kelupaan di input atau dimasukkan. Nah, pertama kita harus masukin apa? Lookup value-nya. Berarti di sini pakai supplier ID ya, teman-teman. Supplier ID, kemudian tabel array-nya itu dari sini, teman-teman. Karena kita mau nyari nama supplier gitu ya. Tabel array-nya yang ini, kemudian teman-teman bisa drag and drop. Dan jangan lupa teman-teman gunakan tanda dolar. Kenapa tanda dolar? Karena untuk tabel referensi biar dia gak geser kanan kiri atas bawah, makanya kasih tanda dolar teman-teman. Setelah itu teman-teman masukkan call index number untuk nama supplier, dia tuh 1 2 call index numbernya, dan false ya teman-teman. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak, bukan yang mendekati atau menyerupai gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal drag and drop lagi gitu. Nah, untuk kota dia kan mirip ya teman-teman dari tabel array yang sama gitu kan. Terus key value atau lookup value-nya juga sama. Maka di sini teman-teman bisa Ctrl C aja dari yang nama supplier, kemudian di sini Ctrl V. Tapi ada yang perlu diubah apa? Kalau lookup value-nya dia sama pakai ID supplier, kemudian tabel array-nya juga tadi masih sama, tapi yang perlu diubah adalah call index number-nya. Karena kalau call index number-nya masih 2, maka dia bakal ngasih nilai nama-nama supplier. Sedangkan yang kita butuhkan adalah nama kota. Maka perlu diubah angka 2 itu menjadi 1 2 3. 3 ya teman-teman. Maka jadi 3 dan false juga sama. Dan ke bawahnya teman-teman bisa di enter aja gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nama barang dan juga kategori, ikutin aja gunakan VLOOKUP ya. Untuk nama barang, kategori, dan juga harga beli. Itu dari sini ya teman-teman, dari barang, tabel barang gitu kan. Karena di sini udah ada nama barang, kategori, dan juga harga belinya. Maka gunakan juga VLOOKUP di sini teman-teman, VLOOKUP, lookup value-nya pakai barang ID ini atau ID barang, dan tabel array-nya yang ini ya teman-teman gunakannya. Dan jangan lupa teman-teman gunakan tanda dolar. Biar apa? Biar gak geser kanan kiri atas bawah tabel array-nya, karena kita ingin nilai yang eksak dari tabel array yang sama. Nah, nama barang itu call index number-nya 1 2. Maka di sini tulis aja 2 dan false ya teman-teman, tinggal di enter. Nah, kemudian ke bawahnya juga tinggal di enter lagi. Nah, lanjutnya buat kategori dan juga harga beli, dia kan sama seperti barang, nama barang ini gitu kan. Kenapa sama gitu kan? Pertama, kalau kita cek lagi, kita gunain lookup value yang sama yaitu barang ID. Tabel array-nya juga sama yang tadi, cuma gitu kan. Tadi call index number-nya harus diganti ya gitu, karena untuk kategori dia tuh 1 2 3.
gitu ya. Maka harus diubah jadi 3 di sini teman-teman. Dan enter lagi teman-teman. Dan ke bawahnya tinggal drag and drop kembali gitu. Untuk harga beli juga sama, angka 2 ini diganti jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya teman-teman. 4 gitu kan. Enter lagi gitu. Selanjutnya tinggal di drag and drop. Untuk subtotal, teman-teman bisa cek lagi. Subtotal itu adalah jumlah barang dikali harga beli. Jadi ini penjumlahan atau perkalian biasa aja. Nah, ini tinggal dikaliin aja dengan harga belinya. Teman-teman bisa drag and drop kembali gitu ya. Untuk diskon, teman-teman bisa masukkan juga di sini ada ketentuannya. Supplier sama dengan 5% jika subtotalnya lebih besar dari 5 juta gitu ya. Dia dapat diskon ketika pembeliannya itu lebih dari 5 juta. Lebih ya gitu kan. Makanya kita pakai fungsi logika atau fungsi if yang umum kita gunakan. If subtotal lebih besar dari 5 juta tuh 2, 3, 4 gitu kan. Maka kasih diskon 5% dikali harga subtotalnya ya teman-teman. Subtotal ini tadi K21 dan jika dia nggak memenuhi maka dia gak dapat diskon gitu ya. Kalau dia subtotal pembeliannya kurang dari 5 juta gitu. Tinggal di enter aja teman-teman dan drag and drop ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat ini kenapa nggak dapat? Dia kan 5 juta karena ketentuannya itu adalah lebih besar dari 5 juta. Artinya kalau dia 5 juta dia di pertengahan banget, sayang banget dia gak dapat kecuali kalau ketentuannya lebih besar dari sama dengan. Nah, gitu ya teman-teman bisa diperhatikan kembali. Nah, selanjutnya untuk PPN itu adalah 11% dikali subtotal dikurangi diskon. Gitu kan sama dengan 11% dikali dalam kurung subtotal ini dikurangi diskon. Di enter aja teman-teman. Terus ke bawahnya tinggal drag and drop dan total tagihan itu otomatis subtotal dikurangi diskon ditambah harga PPN sama dengan subtotal dikurangi diskon ditambah harga PPN. Gitu ya teman-teman, tinggal drag and drop lagi gitu. Nah, untuk jatuh tempo ini bisa dicek lagi jatuh tempo sama dengan tanggal PO sebagai benchmark ditambah 14 hari. Berarti semuanya ta- sama dengan ini ditambah 14 gitu ya. Ke bawahnya tinggal drag and drop bener banget. Nah, selanjutnya ada tabel terakhir, kolom terakhir yang perlu kita isi status approval gitu. Apakah dia di approve atau justru need review gitu. Makanya di sini kita bisa cek status approval itu adalah auto approve jika totalnya itu kurang dari 10 juta ya. Jika total ini kurang dari 10 juta maka dia auto. Jika tidak maka dia need approval gitu. Maka di sini if gitu ya karena kita ingin ngecek secara logiknya gimana gitu ya. Maka di sini if sama dengan kita cek apakah total tagihan ini kurang dari 10 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika iya, maka dia auto approve. Tapi jika dia misalkan eh, tidak memenuhi ketentuan tadi ya, kurang dari 10 juta atau misal dia lebih gitu, maka dia perlu review. Need review atau need approval. Approval gitu ya. Terus kurung tutup dan enter. Kemudian ke bawahnya teman-teman bisa di drag and drop aja dan bisa dicek kembali benar gak gitu kan. Kita cek dulu misal ini auto approve karena memang subtotalnya kurang dari 10 juta. Sementara yang ini dia need approval karena ternyata dia lebih dari 10 juta gitu. Yang ini juga gitu. Makanya nanti walaupun teman-teman udah mengerjakan jangan lupa dicek lagi apakah memang sudah sesuai atau belum. Karena terkadang ada hal-hal yang mungkin merasa udah sesuai tapi ternyata hasilnya nggak sesuai, ada kesalahan yang kadang tidak kita sadari. Nah, makanya harus cepat dan juga tepat.
serta teliti ya teman-teman dalam mengerjakan soal-soal Excel. Nah, mungkin itu aja untuk kesempatan pada kali ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa kalau misal teman-teman ada kendala atau hal yang mau dikonsultasikan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti aku bakal bantu jawab dengan senang hati. Dan terakhir, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar aku makin semangat buat bikin soal-soal berikutnya. Dan nantinya bakal makin banyak lagi seri-seri Excel di YouTube ini. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-share juga videonya ke teman, rekan, atau siapapun yang lagi mau belajar Excel juga. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman dan terima kasih.